Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Lady Hoirunisa, mahasiswi dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 88. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai penerapan model hidrologi hujan limpasan menggunakan aplikasi Blockwise Top Model Muskingumcung atau biasa disingkat dengan BTO-PMC di sub daerah aliran Sungai Lesti. Materi ini saya ambil dari sebuah jurnal, yaitu Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Pengairan Volume 3 nomor 20 nomor 2 tahun 2020. Adapun indikator materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir berupa kesimpulan. Selamat datang di materi hidrologi hujan limpasan menggunakan BTO-PMC. Blockwise Top Model Muskingumcung. Model fisik terdistribusi yang digunakan pada jurnal ini adalah Blockwise Use of Top Model Muskingumcung atau BTO-PMC. Aplikasi ini menggunakan analisa top model untuk memperkirakan limpasan dan Muskingumcung untuk penelusuran banjir aliran. Peta studi ini digunakan untuk pemodelan berupa peta tata guna lahan, peta digital elevation map, dan peta tanah. Simulasi limpasan dilakukan pada dua titik, yaitu di AWLR Tawang Renjeni dan AWLR Bendungan Sengguru. Daerah aliran Sungai Lesti memiliki luas sebesar 5.094 hektar luas hutan atau hanya sekitar 8% dari luas total sub-daerah aliran Sungai Lesti, yaitu sebesar 57.777 hektar. Lalu untuk topografi daerah aliran Lesti yaitu cukup terjal dengan kemiringan lereng sampai dengan 40%. Kondisi daerah aliran Sungai Lesti ini menyebabkan daerah aliran sungai tersebut menjadi sering banjir dari tahun ke tahun. Maka, jurnal ini mengupayakan untuk mensimulasikan banjir yang ada pada daerah aliran Sungai Lesti dengan menggunakan pemodelan hidrologi fisik terdistribusi. Proses simulasi menggunakan 10 tahun data pengamatan, yaitu dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2017. Data pengamatan digunakan untuk proses kalibrasi dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Proses validasi dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Di dalam pemanfaatan daerah aliran sungai, perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat mendapatkan manfaat bagi manusia. Maka, jurnal ini meneliti selama 10 tahun lamanya. Kita masuk ke bab 1, pengelolaan daerah aliran sungai terintegrasi. Pengelolaan sumber daya air terpadu secara efektif direncanakan menggunakan unit spasial, batas daerah tangkapan air, dan dibantu alat yang dikenal dengan pemodelan. Pemodelan daerah aliran sungai ini biasanya digunakan untuk menduga bagian dari limpasan permukaan atau yang biasa disebut dengan runoff dan aliran sungai yang dihasilkan oleh curah hujan. Penerapan pemodelan daerah aliran sungai pada umumnya masih terbatas untuk menganalisa daerah aliran sungai sebagai gambaran sementara atau variasi spasial dari curah hujan. Akurasi hasil prediksi selain ditentukan oleh kemampuan model, juga dipengaruhi oleh kesesuaian antar model dengan masalah yang dihadapi, ketelitian input data, dan kemampuan penggunanya. Oleh sebab itu, diperlukan model prediksi untuk skala daerah aliran sungai sebagai dasar acuan dan menunjang pengelolaan sumber daya air terpadu yang dikembangkan menggunakan Blockwise Top Model Muskingumcung. Untuk bab 2, kita masuk ke metode penelitian. Lokasi penelitiannya sendiri berada di daerah aliran sungai berantas yang berada pada bagian hulu, yaitu sub daerah aliran Sungai Lesti hingga di titik outlet
berada di Waduk Bendungan Sengguru, Kabupaten Malang. Di sini bisa kita lihat ada peta daerah aliran Sungai Lesti. Daerah aliran sungai ini berbatasan langsung dengan daerah aliran Sungai Berantas Hulu di bagian barat, berbatasan dengan Pegunungan Kendeng pada bagian selatan, dan berbatasan langsung dengan Gunung Semeru di bagian timur. Untuk data penelitian, data dasar yang diperlukan dalam aplikasi BTO PMC ini, sebagian besar data yang digunakan bersumber dari BPDA-SHEL, Brantas, dan Free Global Datasets. Untuk deskripsi model, kita bisa melihat ada proses hidrologi di dalam kotak sel pada model BTO PMC. Proses limpasan terjadi ketika kapasitas tampungan sudah mencapai kondisi jenuh atau telah terpenuhi. Curah hujan efektif yang jatuh di atas blok menjadi debit aliran limpasan atau surface runoff, dan aliran bawah permukaan atau subsurface flow. Nilai limpasan tersebut akan diteruskan ke blok selanjutnya. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat kalau di sini tuh ada ilustrasi dari konsep BTO PMC-nya, mulai dari vegetasi zonanya, lalu ke zona root, lalu ke zona unstorated, dan saturation zone. Limpasan dari sel grid ke jangkauan skema aliran lokan adalah penjumlahan dari limpasan pada daerah jenuh dan debit air tanah per satuan unit panjang dari garis kontur. Kita bisa lihat di sini ada rumus yang dilakukan dengan SUZ sebagai kapasitas tampungan daerah tanah tidak jenuh dan SD sebagai selisih kelembapan tanah terhadap sel grid pada satuan waktu. Kita lanjut ke metode Shuttleworth-Wallace atau yang biasa disingkat dengan SW, evapotranspirasi, dan energi terkait pada rumus. Dengan ET sebagai evapotranspirasi, alfa sebagai panas yang tersimpan dari penguapan air, ETC sebagai transpirasi, ETA sebagai evaporasi, CC sebagai koefisien pemberat, dan CS sebagai koefisien pemberat. Kalibrasi dan validasi. Model kalibrasi dan validasi menggunakan Ness-Sutcliffe Efficiency Index atau yang disingkat dengan NSA. Root Mean Square Error atau yang disingkat dengan RMSA. NSA ini merupakan koefisien efisiensi dari model Ness, sementara untuk RMSA merupakan ukuran yang sering digunakan untuk perbedaan nilai yang diprediksi oleh model estimator. Kita masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Pengelolaan data spasial berdasarkan topografi, hasilnya menunjukkan bahwa model menampilkan kondisi serupa dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Secara visual, tata guna lahan dapat mempresentasikan keadaan penggunaan lahan di daerah aliran Sungai Lesti, di mana bagian hulu ada hutan dan bagian hilir ada daerah perkotaan. Di sini kita bisa lihat hasil pengelolaan dari data tata guna lahan dan hasil pengelolaan dari data tanah. Parameter BTO PMC. Tabel ini merupakan parameter yang dapat merubah nilai kalibrasi secara signifikan. Tabel ini merupakan parameter yang paling sensitif terhadap hasil stimulasi yang didapat. Hasil analisa hidrograf simulasi BTO PMC. Terdapat kalibrasi dan hasil dari validasi. Pada tahap ini, didapatkan nilai akhir kalibrasi sebesar 0,737 dan nilai akhir pada validasi sebesar 0,604 dengan menggunakan titik keluaran debit AWLR Bendungan Sengguru. Analisa hidrograf. Pada parameter decay factor of transmissivity,
Nilai parameter yang semakin kecil dapat meningkatkan debit maksimum dan menurunkan aliran dasar. Kemudian pada parameter N0 tidak terlalu berpengaruh terhadap volume yang didapat, akan tetapi dapat menyesuaikan grafik pada hidrograf. Dan parameter T0 berpengaruh terhadap kestabilan data. Semakin tinggi nilainya, yang dihasilkan akan semakin bergelombang. Parameter DL dan DT digunakan untuk menyesuaikan bentuk hidrograf antara debit stimulasi dan debit observasi. Rekapitulasi hasil simulasi. Nilai yang diperoleh pada titik luaran AWLR relatif kecil dikarenakan kurangnya data pada daerah aliran sungai tersebut, dan pada titik ini juga sudah banyak mengalami perubahan dari kondisinya. Maka kesimpulan yang didapat, yang pertama adalah parameter yang diperoleh memiliki nilai sebesar 0,737 dengan titik keluaran debit pada AWLR Bendungan Sengguru. Yang kedua, pada proses validasi memperoleh rata-rata nilai validasi sebesar 0,604 pada titik keluaran debit Bendungan Sengguru. Dan yang terakhir, efisiensi Nash-Sutcliffe pada tahap kalibrasi dan validasi yang baik dan memuaskan yaitu 0,737 pada proses kalibrasi dan 0,604 pada proses validasi. Baiklah teman-teman, segitu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.